Jatinangor merupakan kawasan pendidikan dinamis dan penuh energi muda. Tapi di balik semangat belajar, para mahasiswa ada dinamika sosial yang tak kalah kompleks, yaitu salah satu fenomena yang mulai dianggap biasa, namun menyimpan kontroversi yang mana adalah budaya pergaulan bebas. Yang disinilah muncul pertanyaan, apakah semua kebebasan membawa kemajuan atau justru menyesatkan? Saya mewawancarai beberapa narasumber yang terutama yaitu teman saya sendiri, yaitu Muhammad Syahrul, yaitu teman satu kos saya. Dan langsung akan bertemu dengan Mas Syahrul. Ya. Halo, dengan siapa namanya? Kenalkan, aku Syahrul. Dari fakultas mana, Syahrul? Aku dari Fakultas Farmasi angkatan 2023. Di Unpad. Unpad ya. Aku mau nanya beberapa pertanyaan nih tentang pergaulan bebas. Jadi menurut Syahrul, apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas di lingkungan Jatinangor? Pergaulan bebas ya di lingkungan Jatinangor. Kalau menurut aku sendiri sih pergaulan bebas itu lebih kayak mahasiswa di Jatinangor atau masyarakat di sekitar Jatinangor nih melakukan sesuatu yang semaunya dia, yang sebebasnya dia tanpa melihat aturan yang berlaku, tanpa melihat dampak atau akibat yang akan dialaminya nantinya kalau dia melakukan hal tersebut. Jadi kayak lebih melakukan sesuatu tanpa melihat akibatnya ke depannya gitu. Itu adalah pergaulan bebas. Oke, untuk selanjutnya kira-kira apakah di sini tuh ada batasan atau aturan kos yang ngedukung mahasiswa untuk menjauhi pergaulan bebas di kos ini? Kalau untuk di kos ini setahu aku itu kalau untuk berkunjung lawan jenis kan masih boleh, tapi ada waktunya. Kalau nggak boleh terlalu larut malam, yang mana itu bisa mendukung kayak mencegah yang terjadi pergaulan bebas juga. Terus nggak boleh berduaan, yang boleh itu kayak rame-rame seperti yang aku bilang tadi gitu. Oke. Apa saran Anda nih untuk mahasiswa baru agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Oke, untuk mahasiswa baru yang pertama itu ini mahasiswa baru kan temannya itu masih bisa dibilang dikit, jadi masih milih-milih teman gitu. Jadi dari awal, kalau awalnya baik itu milih temannya yang baik, terus lingkungannya juga baik, maka bisa terjauh dari pergaulan bebas tersebut. Yang mana bukan berarti kita nggak boleh berteman sama orang yang gituan, maksudnya yang terlalu ekstrim tuh kayak pergaulan bebasnya tuh terlalu tinggi lah gitu. Boleh berteman tapi kita jangan sampai terpengaruh, bahkan kita harus punya prinsip kita lah harus mempengaruhi orang tersebut, jangan sampai orang tersebut yang mempengaruhi kita ya gitu. Terus cari kegiatan yang bermanfaat, yang penting tuh jangan kosongin waktu gitu, jangan gabut istilahnya gitu. Oke, selanjutnya nih, jika Syahrul pernah melihat atau mengalami kasus teman yang terlibat pergaulan bebas, bagaimana Syahrul menyikapinya? Oke, untuk kasus yang pergaulan bebas ya, yang pertama tuh kalau dari aku sendiri kayak aku coba nasihatin dulu aja gitu, gimana dia baiknya gitu, kita kasih tahu seharusnya dia gini, nggak boleh gitu. Yang kalau misalnya kita nggak bisa nasihatin dia, maka mungkin kita bisa nasihatin kayak teman kos dia gitu, atau ibu kos dia, kalau bisa dijaganya, dikontrol gitu gimana pergaulannya gitu. Kan pergaulan bebas ini ternyata terjadi itu di lingkungan kos sendiri masing-masing gitu ya, karena kurangnya pengawasan gitu. Oke, paling segitu ya Rul ya. Oke, Terima kasih baik. atas Terima kasih wawancaranya juga. hari ini, pada sore ini. Ya, terima kasih.